logistik yang banyak di sana. Mereka lagi perang. Gak usah sok peduli, gak usah sok peduli. Gak usah ngomongin agama di sini. Untuk apa lu berundung? Untuk apa lu berpakaian muslim? Halo kaum intelektual sekalian, guys. Walaupun seseorang itu menggunakan baju simbol-simbol agama dan sebagainya, ternyata tidak jaminan dia amanah. Jadi guys, selain itu kalau saya perhatikan, Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdonasi di dunia, tapi paling malas berpikir apakah donasi itu nyampe sama tujuan atau tidak. Nah, itulah Konoha. Dan kebetulan baru-baru ini ada video yang sangat viral sekali ya. Sebenarnya masalah ini sudah lama guys, dari 1 bulan yang lalu kayaknya ya, baru viral ya. Tapi sekarang ini kalau saya perhatikan ada video baru lagi gitu. Ya seperti yang saya tampilkan barusan. Ya, bagaimana kronologinya? Kok bisa ada dana dari Konoha mau disetorkan ke orang-orang Palestina, tapi dana tersebut ditilep, dimasukkan ke kantong? Itu artinya kita itu lebih jahat daripada Dajjal. Kita itu lebih jahat daripada setan. Kita mengambil job setan gitu. Setan geleng-geleng kepala guys ya kalau mereka melihat ini. Ya bayangkan kita berdonasi, lalu donasinya ditilep, dimasukkan ke kantong, nggak diserahkan ke Palestina. Itu artinya setan juga geleng-geleng kepala gitu ya. Jadi ada dugaan semacam seperti itu ya. Ya menurut video itu, ya ternyata dananya itu tidak disampaikan ke Palestina. Nah yang jadi pertanyaan, apakah banyak donatur-donatur seperti ini di Konoha? Bagaimana dengan Gajah Hussein? Apakah Gajah Hussein ini jujur memberikan donasi terhadap Palestina? Apakah ini alasan kenapa warga Konoha itu menyuruh Pak Prabowo, nggak semuanya tapi ya, keluar dari BOP? Tujuannya apa? Apakah tujuannya itu untuk tetap menciptakan situasi yang sangat-sangat mencekam di Timur Tengah supaya terjadi perang terus-menerusan sehingga mereka dapat cuan dari donasi? Apakah ini tujuannya? Apakah ini semacam udang di balik batu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ada satu fakta yang jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini, warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Tidak hanya kejang-kejang kelonjotan berjamaah, tapi kejang-kejang kesurupan massal. Apa itu faktanya? Walaupun banyak warga Konoha benci dengan fakta ini, tetap saya bongkar. Karena apa? Karena ini demi kemajuan bangsa kita. Apa itu faktanya? Faktanya adalah pada faktanya, Konoha itu adalah salah satu negara paling tidak jujur di dunia. Salah satu ya, bukan berarti paling sering bohong ya, tapi kita itu 10 negara terbawah ya, maksudnya bukan paling jujur ya, kita itu 10 paling tidak jujur di dunia ya, nomor 1 gitu ya, salah satu paling tidak jujur ya, bukan nomor 1 maksudnya 10 besar kita masuk negara paling tidak jujur di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Padahal kan kita kan orang yang sangat religius, beragama, ya ibadah nggak pernah ketinggalan, ritual ini nggak pernah ketinggalan, ritual itu nggak pernah ketinggalan. Ya bahkan kita dalam melakukan ritual-ritual itu terus menerus gitu. Tapi akhlak kita nggak ada berubah tuh. Yang bohong tetap bohong, yang suka selingkuh tetap selingkuh gitu ya, yang suka berantem tetap berantem, nggak ada pengaruhnya gitu. Sepertinya agama itu cuman ajang pamer-pameran aja gitu kalau saya perhatikan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita tuh salah satu negara paling tidak jujur? Apakah ini hubungan dengan donasi? Sangat. Jadi kalau kita berdonasi ke seseorang itu, kita harus melihat seseorang itu apakah bisa dipercaya atau tidak. Kalau nggak bisa dipercaya, jangan berdonasi. Lebih baik kita langsung mengirimkan gitu ya. Ya kirimkan aja gitu ya ke organisasi resmi gitu. Sama seperti di Palestina misalnya. Donatur terbesar ke Palestina itu bukan dari Konoha, walaupun kita tiap ada masalah berpartisipasi gitu.
Sebenarnya yang paling berpartisipasi itu Amerika. Nomor 2 donatur terbesar di Palestina itu Amerika. Nomor 2 coy. Tapi kita masih benci dengan Amerika. Benci banget. Ya kemudian kalau nggak ada Amerika, negara kita tidak akan jadi merdeka. Tapi kita benci banget dengan Amerika, nggak pernah mengucapkan terima kasih. Ya kenapa? Karena kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Nggak mau mengucapkan terima kasih. Karena kebencian kita terhadap agama tertentu atau kaum tertentu. Nggak boleh seperti itu guys. Kita tuh ya dalam beragama itu ya, kalau benci, benci banget gitu ya. Kalau sayang, sayang banget gitu. Jadi kita tuh berpikir hitam putih. Ya, jadi kalau misalnya nih, ya tokoh tertentu dalam agama kita yang kita sayangi gitu ya, yang kita agung-agungkan, biasanya nih ya tokoh yang kita sayang ini nggak punya celah gitu, maksudnya nggak punya sisi buruk gitu. Padahal kan nama manusia kan ya punya sisi buruk ya. Sementara kan di Konoha kan nggak terima itu. Pokoknya ya kalau idola mereka itu, oh luar biasa, nggak punya salah ya, nggak punya kelemahan dan lain sebagainya. Namun, ya, tanpa kita sadari, saya juga penulis, guys. Jadi, dalam menulis buku itu, saya tidak pernah menulis kisahnya hitam putih. Ya, si kaya berubah jadi si miskin, ya kemudian si miskin berubah jadi kaya, enggak. Itu sinetron, guys. Jadi kita tuh sering terpapar sinetron, sehingga apa? Sehingga kita tidak nyari fakta yang sebenarnya. Benarkah Amerika itu jahat? Benarkah Israel itu jahat? Nggak pernah mencari informasi. Ya informasi yang kita dapatkan itu dari lingkungan gitu ya, dari saudara kita, dari bapak kita dan sebagainya. Jadi kebencian-kebencian itu diajarkan, bukan bawaan lahir. Bawaan lahir kita itu sangat manusiawi guys, kita tuh sangat mengasihi gitu ya. Nggak percaya? Coba lihat anak kecil. Anak kecil itu yang umur tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih belum sadar bahwa dia punya agama kan. Ya, jadi ketika dia ketemu dengan orang, dia berpikir apakah dia seagama dengan gue atau tidak. Nggak ada kepikiran seperti itu. Ya secara naluri manusia itu seperti itu guys, tanpa kita sadari. Kita itu ya, punya rasa kemanusiaan. Sama seperti simpanse misalnya. Kalau simpanse jatuh, apakah simpanse akan mengatakan, ya kalau misalnya temannya jatuh gitu, apakah simpanse mengatakan, lu agama apa? Ya, agama damai ya, NU apa Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah yang di mana dulu ya? NU yang mana dulu gitu ya? NU yang liberal ya, NU yang kultural dan lain sebagainya, ada macam-macam ya. Nah itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau kita menolong orang itu ya bisa aja di masa depan kita menanya agamanya gitu ya. Ya kalau agama tertentu kita enggak terlalu suka menolong gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali guys. Kemudian selain itu ya masalah donasi. Donasi ini sebenarnya menurut keyakinan saya kita tuh banyak yang nggak amanah. Ya biasa aja warga Konoha itu ya galang donasi masukkan ke kantong. Ya, galang donasi masukkan ke kantong. Ya menurut keyakinan saya akan banyak banget warga Konoha seperti itu. Cuman nggak ketahuan aja. Mungkin ini ya kebetulan ketahuan gitu ya. Padahal ya yang ada di video itu adalah wanita bercadar gitu ya. Seperti orang soleh gitu ya. Seperti orang yang sangat luar biasa. Ya, jadi apakah kita bisa ketipu dengan cadar gitu ya. Dengan hijab gitu. Ya menurut keyakinan saya tidak akan ngajak yang video untuk membenci agama gitu ya. Saya nggak ada urusan seperti itu ya. Saya nggak membenci agama. Kalau agama itu mengajarkan kejujuran, introspeksi diri, kebaikan. Ya, kalau agama itu mengajarkan kita semakin intoleran, semakin rasis, yang salah itu oknum atau ajarannya. Silahkan buka sendiri ya. Jadi, gini guys ya, boleh kita berdonasi. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, banyak warga Konoha yang sangat-sangat rajin berdonasi, sangat rajin. Kita tuh terkenal negara yang paling dermawan di sedunia. Ya kalau ada masalah kita patungan ya. Kemudian kalau ada bencana kita ikut gitu ya. Kita tuh yang paling respect dengan yang namanya bencana. Kenapa? Apa alasannya? Ini sebenarnya bersumber dari ajaran-ajaran agama Buddha terdahulu. Agama Buddha itu kan mengajarkan, Hindu Buddha itu kan mengajarkan tentang kemanusiaan kan.
humanisme. Ya kalau misalnya mengatakan oh ada juga ayat-ayat tentang perang, ya perang Ramayana dan sebagainya. Ya tapi nggak sebanyak di agama tertentu yang ada di Konoha gitu. Saya mengaku itu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu, kita itu nggak peduli yang penting donasi. Apakah dunianya itu sampai atau tidak ya. Jadi jangan ada kejadian-kejadian seperti ini guys ya. Boleh donasi, nggak jadi masalah. Saya tidak nyuruh yang untuk tidak berdonasi. Itu hal yang baik kok. Berdonasi itu bukan dosa. Ya, tapi permasalahannya kita berdonasi. Apakah kita hidupnya juga melarat gitu, pas-pasan gitu. Ya kalau kita berdonasi sama orang ya, tapi kita ngutang gitu ya, kita nggak melunasi utang sama orang lain ya sama aja sebenarnya. Itu juga dosa kan. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Berdosa mana? Kita ngutang bantu orang lain, misalnya ngutang dari orang nih, ya bantu Palestina, lalu duitnya ditilap gitu, duitnya dimasukin ke kantong gitu, nggak sampai ke orang Palestina. Apakah ini namanya oh pemikiran atau sifat yang di luar nurul? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silakan buka sendiri ya. Saya tidak akan menyimpulkannya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Bagaimana menurut Anda? Siapa yang salah? Apakah orang yang menuntut dalam video itu atau wanita bercadar itu? Kenapa mereka tega dugaannya ngambil duit? Kenapa? Apa alasannya? Apakah ini unsur kesengajaan? Apakah ini bersumber daripada ajaran agama? Bahkan ya si wanita yang saya maksud itu ya dia mengatakan jangan bawa agama gitu. Bayangkan si wanita bercadar yang saya maksud jangan jauh bawa agama, lalu dia minta donasi kan bawa agama kan, membantu yang suatu saudara atau seagama dengan kita gitu kan. Kalimat pembukanya manis tuh ya pembukanya. Bukan gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Selain kita adalah negara yang paling dermawan di dunia persilatan guys, di kolong bumi ini kita adalah masyarakat yang paling dermawan, yang paling suka membantu. Sehingga negara kita itu adalah surganya orang berdonasi atau minta donasi, ngemis donasi. Karena apa? Karena banyak yang ngasih gitu. Ini yang perlu kita rubah guys. Ya, saya sebagai konten kreator, ini kita rubah. Kita harus melihat yang kita kasih dulu gitu ya, apakah layak didonasi atau tidak. Ya lebih baik kita kalau berdonasi itu langsung ke orangnya gitu, yang membutuhkan gitu. Jangan misalnya nih ya kita berdonasi tapi orang nggak dikenal gitu, jangan. Itu sangat berbahaya sekali. Ya ke rumah saya itu sering datang orang itu minta-minta ya, bawa amplop dan sebagainya padahal masih sehat. Saya berpikir kayaknya itu donasinya itu yang mengatasnamakan yayasan biasanya, sekolah-sekolah, ya pesantren-pesantren lain sebagainya. Tapi saya nggak yakin itu didonasikan terhadap yayasannya. Itu yang jadi
permasalahan. Ya, karena masyarakat kita itu yang selain kita rajin berdonasi, masyarakat kita itu paling mudah dibodohi dan paling mudah menipu orang. Di corona itu banyak banget penipu. Apa buktinya? Buktinya siapa yang tidak pernah kena tipu di sini? Rata-rata ya pernah kena tipu kan? Ya enggak sih? Makanya gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, kalam rasional.